kasih Kristus untuk saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam pertolongan Tuhan, menjalani seluruh panggilan yang telah Tuhan karuniakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita akan merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, limpah syukur atas segala rahmat dan pengasihan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, dalam menyatakan panggilan kehidupan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Semoga segala tanggung jawab, pekerjaan dan panggilan itu yang telah kami kerjakan adalah bagian dari karya dan rancangan Tuhan untuk menyapa sesama kami menjadi sapaan kuasa, sapaan kasih-Mu yang senantiasa akan kami kisahkan, kami sampaikan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Di kesempatan hari ini kami akan merenungkan lagi sabda-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya Engkau bersabda, karena semua kami telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, sabda Tuhan berkata demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin firman Tuhan. Bertekun di dalam doa, itu tema perenungan kita, bertekun di dalam doa. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Injil memberikan informasi kepada kita tentang Yesus yang berdoa. Ada beberapa kali Yesus bicara dan meneladankan doa bagi kita. Markus pasal 1 ayat 35 mencatat begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus maksudnya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bayangkan ya, subuh Yesus sudah bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi sendiri dan berdoa di sana. Subuh ya, kalau kita sekarang bangun, mungkin sudah sering kesiangan kita bangun sekarang ya, karena di rumah saja, tidak kemana-mana ya, daripada bosan bete lebih baik perbanyak tidur misalnya, seperti itu. Kalau misalnya pun sekarang kita bangun, apa yang menjadi prioritas yang kita kerjakan? Kalau generasi muda mungkin semakin banyak yang memprioritaskan mencari alat komunikasinya, melihat notifikasi pemberitahuan atau apapun. Jangan-jangan ada apa yang telah saya upload atau ada info baru dan seterusnya. Sehingga ketika bangun pagi yang buru-buru dikerjakan, ya itu tadi, mencari segera alat komunikasinya dan seterusnya. Kadang-kadang orang justru menjadikan doa itu tidak lagi menjadi prioritas pertama.
Dan utama ketika bangun, tapi langsung mencari, mana HP-ku ya? Di mana alat komunikasiku ya? Jangan-jangan ada panggilan, dan seterusnya. Tapi saya percaya, saudara-saudara bukan bagian dari itu. Saya percaya, saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang memang ketika memelekkan mata di pagi hari, diperkenankan oleh Tuhan, maka pada saat itu pula lah, saudara-saudara melipat tangan, bersyukur untuk seluruh kekuatan yang Tuhan perkenankan bagi kita semua. Saya percaya seperti itu prinsipnya. Nah, kalau yang paling lucu adalah di banyak generasi muda kan kadang-kadang doa itu menjadi sesuatu yang katakanlah ya ada dan tidak terlalu berpengaruh sih. Ini yang paling banyak. Generasi muda ketika misalnya disuruh berdoa di tempat-tempat umum, saling nunjuk-nunjuk misalnya. Tapi giliran berdoa di media sosial, wah, ucapan-ucapan doanya kadang-kadang luar biasa. Saya kadang-kadang ketika membaca caption anak-anak generasi milenial yang berdoa, wow, kadang-kadang saya berpikir, wah, kalah-kalah rumusan doa saya ini dengan si anak ini. Tapi ketika misalnya disuruh untuk memimpin doa di tempat umum, ya ada yang mengatakan, kan beda Pak Pendeta kalau diketik dengan diucapkan di keramaian. Media sosial juga itu kan keramaian ya, tapi itu kan tidak langsung berhadapan wajah. Ya sudahlah, tidak akan pernah banyak cukup alasan untuk kemudian mengungkapkannya. Kadang-kadang ada orang yang begitu hebat berdoa di media sosial, giliran disuruh pimpin doa makan, nanti habis orang makan baru dia mau berdoa. Nah, renungkan ya, Yesus begitu punya waktu yang benar-benar kusuk kalau kita bicara soal doa. Mempersiapkan diri dengan baik. Artinya, Yesus meneladankan doa adalah awal dari segala gerak hidup dalam keseharian, bayangkan itu. Doa menjadi perisai, menjadi tameng bagi kehidupan. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang dijalani dengan segala tugas dan tanggung jawab, Yesus meneladankan doa itu mesti menjadi relasi pribadi dan hikmat serta kusuk di hadapan Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, soal katakanlah kita mengingat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Lukas pasal 9 ayat 16 ada beberapa kisah yang menceritakan soal Yesus memberi makan 5.000 orang kan. Tapi saya mengambil Lukas pasal 9 ayat 16. Berkata begini, Yesus maksudnya, ia menengadah ke langit, mengucap berkat dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Nah, lihat. Doa itu tanda penyerahan atas segala keterbatasan yang kita alami. Doa, tanda penyerahan atas segala keterbatasan. Jadi yang pertama, doa adalah tanda kita memulai segala sesuatu. Seolah-olah ini sebenarnya ketika kita bangun pagi hari, Tuhan memproklamirkan kasih-Nya dan kita menyatakan syukur kita dengan doa. Jadi potumnya pertolongan kita itu Tuhan memproklamirkan, bangunlah, lalu kita menjawab amin dengan doa yang kemudian kita menyatakan seperti itu. Tuhan memproklamirkan kasih-Nya dan kita meresponsnya dengan doa. Itu yang pertama ketika kita bangun. Dan yang kedua, doa menunjukkan menjadi tanda bahwa dalam segala hal menunjukkan tanda keterbatasan kita, dan karena itu kita tidak mau lepas dari kasih-Nya. Seluruh keterbatasan kita mau serahkan kepadanya. Seluruh kekurangan kita mau menyerahkannya kepada Dia. Dalam situasi itu kita melihat doa itu menjadi tanda penyerahan atas keterbatasan dan kekurangan kita. Dan doa akan mengubahnya menjadi baik. Tapi jangan mengartikan, oh jika demikian nantilah jika saya merasa kurang baru saya berdoa kalau begitu. Nanti kalau saya merasa terbatas baru saya berdoa. Tidak begitu. Dalam segala keadaan, syukur yang dinyatakan dalam doa menjadi jembatan Allah memampukan kita. Meskipun kalau kita merenungkan sebenarnya secara umum kan kita dapat mengatakan, nah hampir sepanjang waktu kehidupan kita ini kan selalu merasa kurang, merasa terbatas dalam segala hal. Pokoknya kurang. Entah itu kurang banyak, entah itu kurang puas, entah itu kurang sedikit, dan seterusnya. Kurang, kalau ada orang mengatakan, kurang sedikit, artinya kekurangannya itu minim saja, kecil saja. Kurang sedikit itu bagaimana menjelaskannya ya? Katakanlah begini, oh kamu sudah cantik sekali, tapi satu saja yang kurang. Apa itu? Kurang menarik dilihat orang, misalnya. Atau kamu ini sebenarnya sudah sangat gagah, sudah sangat kaya, tapi satu yang kurang. Apa itu? Kamu tidak pernah bergaya bak orang kaya misalnya, meskipun kamu sudah kaya, dan seterusnya. Nah,
eh, kebanyakan kita jika kita mengalami kekurangan atau keterbatasan, kita umumnya tidak menyelesaikannya dengan doa, melainkan kita selesaikan dengan dana. Sekali lagi, dalam banyak kesempatan kalau kita punya keterbatasan, kadang-kadang sulit kita menyelesaikannya dengan doa. Jarang-jarang kita selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan dana. Kan orang katakan, ya banyak berdoa, dana belum tentu bertambah. Kan begitu. Tapi dengan banyak dana, bisa banyak orang yang datang mendoakan kita itu. Apalagi kalau misalnya kita suka bagi-bagi dana, banyak doa yang akan datang sama kita. Semoga pembagian danamu ini, pembagian kekayaanmu ini menjadikan engkau semakin berlipat kali ganda. Kasihnya semakin berlimpah-limpah, berkatnya semakin berkali lipat di atas dirimu misalnya. Kan banyak dana, banyak doa yang datang pada kita kalau kita suka memberi banyak dana. Tapi bukan itu prinsipnya. Tuhan menginginkan kita pribadi. Yang lebih utama itu pribadi kita yang berdoa, bukan maunya doa orang. Ya, katakanlah orang banyak berdoa untuk kita, tapi kan itu maunya orang, belum tentu maunya kita. Kalau banyak orang yang berdoa, lalu kita tidak, itu kan kemudian Tuhan katakan, itu maunya kamu. Yang maunya si dia ini yang saya mau dengarkan. Makanya kalau misalnya ada perayaan hari lahir, birthday, sebelum tiup lilin kan kadang-kadang kita diminta make a wish, membuat sebuah permintaan atau permohonan, entah apa saja. Tapi permintaan itu pertama-tama harus si pribadi itu. Bukan langsung, apa permintaan kamu? Hai orang banyak, kan tidak, memang pribadi. Atau katakanlah saat kita memperhatikan Yesus mengajar soal doa dalam Matius pasal 6, kan di sana ada beberapa poinnya. Matius pasal 6 ayat 5-6 berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kan ada beberapa poin di situ. Jangan berdoa di tikungan-tikungan. Intinya jangan berdoa untuk dipertontonkan bagi banyak orang. Kira-kira begitu poin prinsip dari Matius pasal 6 ayat 5-6. Ini pernah menjadi lelucon seorang teman. Sementara makan di restoran Padang, di mana teman-teman yang makan itu ya semua orang pada bersorban itu, yang pakai jubah-jubah yang kita tahulah. Pas dia mau makan, dia tidak berdoa. Lalu ditanya, kenapa kau tidak berdoa? Saya mengingat Matius 6 ayat 5-6. Kalau saya berdoa, saya tidak boleh mempertontonkannya. Saya harus masuk kamar, kunci pintu, supaya saya tidak dilihat orang kalau saya mau berdoa. Karena itu saya makan dulu, nanti doanya di kamar. Bedakan ya antara tersembunyi dan bersembunyi. Ketakutan, misalnya seperti itu. Begitupun dengan doa Bapa kami. Kalau kita perhatikan juga dalam Matius pasal 6 tentunya itu, Yesus mengajar agar doa itu berisi 3 hal secara prinsip sebenarnya. Pemuliaan Bapa dalam menyatakan kehendaknya, memohonkan tentang keberadaan diri kita, dan pada akhirnya bicara soal harapan atau kekekalan. Artinya, secara prinsip doa Bapa kami itu kan sebenarnya mengajarkan 3 hal. 2, yang pertama dan ketiga itu bicara soal keberadaan Allah, dan bicara soal keberadaan kita hanya bagian yang kedua. Jadi dari 3 unsur doa Bapa kami, hanya 1 yang bicara tentang diri kita. Sebenarnya apa itu? Berikanlah makanan kami pada hari ini. Pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Dari makanan, pengampunan, dan pencobaan. Yang mana yang senantiasa menjadi poin utama doa kita? Pasti makanan, tapi tidak selalu mungkin kita mengatakan berikanlah hari ini makanan yang cukup. Kalau bisa Tuhan jangankan hari ini, tapi besok kasih lebih juga. Misalnya, bayangkan ya, sebenarnya permintaan kita adalah tiap-tiap hari untuk mengatakan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tiap hari. Selalu baru tiap hari kata ratapan. Lalu yang kedua, soal pengampunan. Ada berapa banyak pengampunan kita doakan tanpa mengucapkan doa Bapa kami. Yang kita ucapkan paling ampunilah dosa kami. Kalau tidak berdoa Bapa kami, kenapa? Kayaknya ini agak berat deh.
Padahal itu bagian sebenarnya dari doa yang prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang ketiga, jauhkanlah kami dari pencobaan. Nah, itu kan juga ada kisahnya ya. Orang naik petek-petek, mikrolet, lalu kemudian ketika dia naik di petek-petek itu ada perempuan gadis yang pakai, ya penampilannya begitu seksi lah, katakanlah begitu. Ketika masih agak jauh tempat duduknya, dia berdoa, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Semakin banyak orang naik di mobil, semakin mepetlah sang perempuan ini ke dirinya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena semakin banyak orang, akhirnya perempuan ini mau tidak mau harus duduk di pangkuannya. Terpaksa dia mengubah redaksi doanya dengan mengatakan, jadilah kehendakmu Tuhan. Kan ya tentu itu bagian dari sesuatu yang penting untuk direnungkan. Nah, dalam bacaan kita Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, doa Yesus untuk murid-muridnya ini doa khusus. Sekali lagi, bacaan kita bicara soal doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa khusus. Doa untuk murid. Kalau kita merenungkannya, kira-kira pertanyaannya begini. Saudara-saudara ini, siapanya kira-kira Yesus? Siapanya Yesus? Hanya murid-murid yang didoakan loh. Jadi kalau saudara-saudara mau didoakan Yesus, ya tidak ada pilihan lain. Harus menjadi murid. Harus menjadi murid. Tapi kalau menjadi murid, ya harus mengikut seperti Yesus. Apa itu? Pikul salib, artinya menderita sengsara. Kan ada itu lagu, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ngeri-ngeri sedap lagunya ya. Saya mengikuti Yesus menderita, meskipun saya susah dan menderita, saya tetap mau ikut Yesus. Aduh Pak Pendeta, kalau bisa saya ikut Yesus tapi tidak menderita. Saya sudah banyak menderita, kalau boleh jangan menderita saya di dalam dunia. Tapi saya tetap ikut Yesus. Tidak ada. Tidak bisa. Mengikuti Yesus adalah pikul salib. Terus menerus dan menyangkal diri. Artinya salibmu itu akan membuatmu diperhadapkan pada berbagai tantangan dan tanggung jawab kehidupan. Artinya imanmu kepada Kristus tidak serta-merta membuatmu seenaknya saja melakukan apa saja. Ada bagian-bagian yang dimana kamu harus mengatakan tidak ketika harus berhadapan dengan berbagai kenyataan. Karena itulah bagian dari pikul salib. Jadi menderita di sini bukan berarti kita tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan dan seterusnya. Tapi pekerjaan kita sebagai seorang yang pikul salib dikerjakan dalam kaidah-kaidah kehendaknya. Salah satu pikulan salib yang terbesar dalam doa Bapa kami adalah ampunilah kami seperti kami mengampuni. Kan mengampuni itu berat sekali, apalagi kalau kita merasa kita yang korban. Tapi itu adalah salib yang harus kita pikul. Menderita kan, menderitanya itu kalau kita mau mengampuni dan kita sakit sekali. Tapi itu salib. Kalau kita mau mengatakan saya mau menjadi murid Yesus, itu bagian dari salib yang harus kita pikul. Tidak ada pilihan lain untuk mengatakan, kalau bagian itu Tuhan, salibnya terlalu berat, jangan Mide. Jadi jangan hanya mau menikmati kasihnya, tapi tidak mau menikmati salibnya. Jangan hanya mau menikmati berkatnya, tapi tidak mau menjalankan tanggung jawab dari Tuhan. Nah, bagaimana itu menikmati salib? Bayangkan, salib itu harus kita nikmati. Salah satunya adalah bertekun dalam iman. Nah, bentuknya dari bertekun dalam iman, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa bukan berapa kali sehari kita harus berdoa. Bukan itu. Kalau masih ada yang bertekun dalam doa memahaminya, berapa kali sih kita harus berdoa dalam sehari? Astaga, itu masih iman anak sekolah minggu, kasihan. Pergi lagi bertanya sama anak sekolah minggu. Bertekun dalam doa bukan berapa kali kita berdoa dalam sehari, tapi kita lebih bicara soal doa itu nafas. Pertanyaannya, berapa kali kita bernafas dalam sehari? 24 jam toh kita bernafas, artinya 24 jam itu juga lah doa kita. Sikap doa selama 24 jam itulah yang disebut bertekun dalam doa. 24 jam sikap doa kita. Artinya tidak ada bagian detik dalam kehidupan kita yang bisa dilepaskan dari doa, saudara-saudara. Tidak ada.
seluruhnya itu disebut doa 24 jam. Kalau ada yang pernah belajar teori pikiran, ada yang disebut soal perlakuan semesta. Jadi apa yang selalu kita masukkan ke dalam pikiran kita sepanjang hari, setiap hari, maka tanpa sadar semesta akan membentuknya dan menjawab seperti apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita setiap hari. Sebenarnya dari ilmu ini orang mengatakan apa yang kita ucapkan itu adalah bagian dari doa. Teorinya dari situ, teori pikiran. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita setiap hari dan yang dikeluarkan oleh pikiran kita, tanpa sadar semesta membentuknya untuk menjadikannya sebuah kenyataan. Bayangkan ya, 24 jam sehari hidup itu adalah sikap doa. Artinya tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak online dengan Tuhan. Segaris online di atas garisnya Tuhan. Tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak berada pada jalur garis kehendak Tuhan sebenarnya setiap hari. Pemancar komunikasi kita itu tidak akan pernah terputus. Kita saja yang sebenarnya senantiasa menonaktifkan HP doa kita atau pura-pura membuat lowbat ketekunan doa kita setiap hari. Kita saja karena mungkin tidak mau diganggu misalnya, atau apalah, aduh saya ini mau korupsi, mau nepotisme, aduh saya ini mau melakukan sesuatu yang jahat, kasih mati dulu deh saluran dari Tuhan, off-kan dulu deh pura-pura lowbat, karena pasti dia tidak suka. Ini karena kita kadang-kadang tidak terlalu menyadari apa yang kemudian Tuhan katakan tentang keberadaan kita. Kalau saudara-saudara membaca bagian ini dengan baik, misalnya ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 dalam Yohanes pasal 17 ini, maka sebenarnya kita akan tahu bagaimana Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai bagian dari dirinya sendiri. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10, aku berdoa untuk mereka, Yesus. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bapa maksudnya, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bacaan kita tadi dengan jelas menggambarkan sebuah kesatuan kita dengan Allah. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya secara khusus hari ini? Sebenarnya Yesus memproklamirkan jika relasi murid-murid dan relasinya dengan Yesus itu tidak sekedar relasi guru dan murid, tapi relasi murid-murid dengan Yesus sebenarnya relasi murid-murid juga dengan Bapa. Jadi doa ini memproklamirkan sekaligus menjadi bagian dari cara Yesus mengajar murid-murid bahwa relasi mereka dengan Yesus tidak berhenti pada relasi Yesus sendiri, tapi relasi Yesus dan murid adalah relasi murid-murid juga dengan Bapanya. Jadi murid-murid itu bukan sekedar follower, bukan sekedar pengikut, tapi menjadi menjadi bagian dari kesatuan antara Bapa dan Kristus. Kan Yesus katakan, Yesus, apa yang ada pada Bapa adalah milik Yesus juga, dan apa yang ada pada Yesus milik Bapa juga. Maka ketika murid-murid adalah milik Yesus, sebenarnya pada saat yang sama Bapa lah juga yang memiliki murid-murid itu. Jadi murid-murid Yesus dan Bapa ada dalam sebuah satu kesatuan. Bukan sekedar pengikut, tapi satu. Makanya kadang-kadang kita kan kemudian mengatakan kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam ini Yesus, kita hidup di dalam Yesus kita hidup. Nah, apa yang Yesus ada padanya itu juga ada dalam Bapa, dan Bapa juga di dalam Yesus. Dan karena itu kita sebenarnya ada di dalam satu kesatuan dengan Bapa. Kita bukan sekedar pengikut, tapi ada dalam satu kesatuan itu. Bayangkan itu. Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah, kita di dalam Yesus berarti kita pada saat yang sama ada di dalam Bapa. Jadi doa ini memproklamirkan jika kita ini ada dalam kesatuan dengan Bapa dan menjadi keluarga Allah. Kalau kita sudah memahami itu, kita bagian dari kesatuan Yesus dan Bapa, tidak ada lagi keraguan untuk mengatakan bahwa saya mau bermalas-malasan, tidak mau bertekun dalam menjadi orang-orang yang terus memproklamirkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Apalagi yang membuat kita ragu untuk tidak bertekun? Nah, kita ada di dalam kasih Bapa itu sendiri. Bukan sekedar pengikut, tapi kita ada dalam kasih Bapa itu sendiri. Mestinya kita harus bertekun berdoa. Tentu bertekun berdoa tidak sama dengan mengemis ya. Kenapa? Mengemis itu tidak mengenal siapa yang menjadi pemberi dan tidak ada relasi. Hari itu saja, hari itu misalnya.
Tapi kalau kita bertekun dalam doa, kita tahu kepada siapa yang menjadi tempat kita bertekun. Itu yang kita sebut Bapa kita. Jadi yes, Tuhan itu kita sebut Bapa kita ya. Kecuali bagi saudara-saudara yang tidak sempat menikmati kasih seorang ayah, seorang bapa karena berbagai keadaan. Tapi Bapa adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan hidup kita. Nah, jika Allah adalah Bapa kita, tidak mungkin dia tidak bertanggung jawab. Yang menjadi masalah sebenarnya, kita sering yang justru tidak bertanggung jawab untuk mempergunakan kasih Bapa dengan baik. Kita salah gunakan. Tuhan sudah memberikan kita kasihnya dengan begitu luar biasa, tapi kasih kelimpahan berkat itu kadang-kadang diarahkan dengan cara yang tidak berkenan kepadanya. Nah, itu yang kadang-kadang kasihan ya sebenarnya. Atau kita merasa, kayaknya kasih Bapa ini tidak adil deh. Kadang-kadang kita merasa Bapa itu memperlakukan, Bapa kita di surga memperlakukan kita seperti anak tiri, anak angkat, anak pungut, atau anak tidak diharapkan, seperti sinetron-sinetron. Sehingga kadang-kadang karena kita merasa Bapa tidak memperlakukan kita dengan adil, kita pergi mencari Bapa yang lain. Hasilnya bukan Bapa yang kita temukan, tapi Bambang misalnya. Bertekun tentu dalam arti tidak jemu-jemu menanti kasih Bapa menggenapi firman-Nya. Sekali lagi, bertekun dalam doa berarti tidak jemu-jemu menanti kasih Bapa menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Tapi ingat juga, kalau kita dikatakan bertekun dalam doa, evaluasi juga apa yang kita doakan. Harus sesuai dengan kapasitas kita dan kehendak Allah. Jadi pastikan bahwa apa yang kita tekuni dalam doa sesuai dengan kapasitas kita dan juga sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana itu sesuai dengan kapasitas kita? Kan tidak nyambung. Kalau saya ini seorang pendeta, hanya berpendidikan dan berlatar belakang teologi, lalu mau berdoa kepada Tuhan supaya saya dijadikan seorang pilot. Nyambungnya di mana? Kan tidak sesuai dengan kapasitas kita, toh? Tidak mungkinlah itu. Biar 100 kali saya menyampaikannya kepada Tuhan setiap hari, kan tidak sesuai dengan kapasitas saya. Bagaimana kita bisa mendoakannya seperti itu? Atau jika misalnya dalam pelayanan saya mau katakanlah menjadi seorang pilot kehidupan pelayanan, kan tidak mungkin juga saya berposisi sebagai pilot dalam panggilan pelayanan. Kenapa? Karena pilot pelayanan itu cuma satu. Siapa itu? Cuma Yesus saja. Cuma Yesus yang menjadi pilot kehidupan, yang tahu kemana harus diarahkan ini kapal, dan kemudian dia mengarah tanpa harus menara pengawas. Dan pilot kita, pilot kehidupan kita ini, pilot kehidupan pelayan itu cuma satu, cuma Yesus. Kami ini pendeta, penatua, diaken, atau seluruh pengurus dan pelayan gereja itu ya hanya kru-kru bandara yang menawarkan tiket kalau ada yang mau naik di pesawatnya Yesus. Nah, kasihannya kalau kita menjadi agen menawarkan tiket untuk naik ke pesawatnya Yesus, lalu kadang-kadang agen itu sendiri tidak pernah berangkat di mana di dalam pesawat itu, di mana dia mau berangkat. Nah, itu kasihan jika itu terjadi. Itu yang disebut berdoa sesuai dengan kapasitas kita. Pastikan bahwa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu memang sesuai kapasitas kita. Kalau tidak, ya susah itu. Lalu ada juga kan yang namanya doa yang maksa Tuhan. Karena saya ini anaknya Tuhan, dia adalah Bapa saya, karena itu Tuhan pasti jawab apapun doa saya. Kayak gitu juga kalau kita memahami seperti itu. Kan ada orang yang berdoa, ya Tuhan, jika dia jodohku, segerakanlah. Jika dia jodoh orang lain, batalkan dan jadikanlah jodohku. Itu kan doa yang maksa. Ngeri sekali itu. Tuhan adalah Bapa kita, tapi dia bukan pembantu atau pesuruh yang akan melakukan apapun yang akan keluar dari mulut kita. Bukan begitu. Tapi bertekun dalam doa, dalam pemahaman seperti yang Kristus teladankan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu yang disebut bertekun. Ya Tuhan, jika boleh, biarkan cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku. Itu yang disebut bertekun. Saya akan terus menerima apapun keputusan Tuhan ketika saya berdoa. Saya mendoakannya tapi ternyata keputusan Tuhan B, saya jalani karena itu bagian dari proses ketekunan. Bertekun dalam menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Bertekun dalam limpah syukur apapun keadaan kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita semakin terlatih untuk terus hidup dalam sikap doa setiap hari selama 24 jam. Itu bertekun di dalam doa. Belum kalau misalnya kita tambahkan lagi dalam kalimat tema itu bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Sering saya bertanya, mana yang banyak dilakukan di rumah-rumah sekarang? Makan bersama atau sama-sama makan? Ternyata jawabannya adalah lebih banyak sama-sama makan, Pak Pendeta. Makan bersama semakin hari menjadi makhluk langka di keluarga-keluarga kita. Itu baru makan.
Katanya ya di rumah kami itu Pak Pendeta, siapa yang lapar ya yang makan, yang penting intinya makan sudah disiapkan. Ya, jika di waktu-waktu tertentu dalam sehari karena alasan tanggung jawab sulit terrealisasi, mesti dipikirkan, harus dimulai, saudara-saudara, harus dimulai. Paling tidak ada satu dalam sehari. Sedangkan makan sudah tidak bersama, kan bisa dibayangkan, apalagi doa. Mana mungkin lagi bersama. Masih ada di doa bersama di meja makan Pak Pendeta. Di mana itu? Ya pada saat ada tetangga, jemaat syukuran, doa bersama di meja makan. Iya, tapi kan tidak semua anggota keluarga kita bawa toh ke acara syukuran untuk kemudian berdoa bersama di sana. Bayangkan ya, jika kita tidak berdoa bersama dan kita cuma doa sendiri-sendiri. Misalnya ayah berdoa, katakanlah mengecat rumah, sedangkan ibu berdoa mau mengecat alis. Lalu anak berdoa mau mengecat rambut, sedangkan kakek atau neneknya berdoa supaya dibawa ke tempat cat supaya bisa berkilau lagi. Bagaimana nih? Bagaimana nih modelnya itu kalau seperti itu? Mana yang disebut kebersamaan? Nah, mesti kan harus kebersamaan itu dimulai dalam pendekatan batin, dimulai dalam doa, dimulai dalam harapan. Nah, bagaimana kenyataan mau menjadi sebuah bagaimana kebersamaan nyata dalam sebuah kenyataan jika harapan saja sudah tidak menyatakan sebuah kebersamaan? Yang jelas, ini penting. Doa bersama itu menjadi jelas sebagai sebuah pengajaran, saudara-saudara. Kalau misalnya kita renungkan, dari mana lahir kalimat di doa ibuku, di doa bapakku, nama aku disebut. Itu kan lagu yang sering kita dengar di mana-mana. Di doa ibuku, nama aku disebut. Di doa bapakku, nama aku disebut. Dari mana lahir itu? Ya jelas dia mendengarkan kalimat itu ketika ibu bapaknya berdoa. Artinya ibu bapaknya menghadirkan sang anak ketika mereka berdoa. Ada di situ. Mereka berdoa bersama. Tapi jangan katakan lagunya cuma di doa ibuku Pak Pendeta, tidak ada bapak disebut. Ya elah, bapaknya tidak disebut. Kenapa? Karena kan ibunya yang berdoa kali itu. Giliran ibunya yang berdoa dan bapaknya menggendong sang anak supaya tidak lari kemana-mana. Jadi bapaknya ada di situ ketika itu mereka berdoa. Itu isinya itu lagu. Jangan katakan tidak ada bapaknya ya. Bertekunlah dalam doa bersama. Entah baik atau tidak baik keadaannya, teruslah berdoa bersama. Janganlah, karena doa tidak saja mengubah segala sesuatu, tapi mengubah untuk menjadi terus ada, lebih baik dalam hadirat Allah. Coba renungkan ya, Yesus meninggalkan murid-muridnya itu cuma mewariskan dan meneladankan doa loh. Dia tidak mewariskan dana, tanah, harta, tahta, tidak. Tapi Yesus cuma mewariskan satu, doa, meneladankan itu saja bagi sekalian murid-muridnya. Kalau orang-orang kan ya umumnya berusaha berlomba-lomba untuk supaya kalau dia mau pergi atau katakanlah meninggal, berusaha untuk mewariskan banyak hal, tanah, harta, dana, dan seterusnya. Yesus cuma mewariskan doa. Kenapa? Kenapa begitu? Sebenarnya jelas. Perhatikan saja ya. Dana, harta, tahta, misalnya tanah, sangat mudah itu memantik sebuah perpecahan atau memecahkan sebuah kebersamaan. Menghancurkan sebuah kebersamaan. Sangat gampang hal-hal seperti itu. Akhirnya ya sulit sekali kebersamaan itu tercapai. Tapi doa bisa membuat hati senantiasa bersama-sama. Mungkin kita berdoa, mungkin tanpa dana. Tapi doa yang membuat hati dan harapan selalu bersama-sama akhirnya menjadi sebuah kerjasama. Apa sih yang tidak akan datang jika sudah ada kebersamaan dan kerjasama? Semuanya bisa kan? Dana apapun yang mau dikumpulkan jika kebersamaan dalam hati, dalam pikiran, melahirkan kerjasama yang baik, apa sih yang tidak bisa didatangkan? Tapi dana yang besar tanpa kebersamaan, apa gunanya? Pada akhirnya juga hancur kan? Lenyap pasti, habis. Jadi bertekunlah dalam doa bersama sebagai penggerak kehidupan keluarga. Kita semua mengakui bahwa tanpa doa kita tidak bisa ngapa-ngapain. Bertekunlah dalam doa bersama sebagai sebuah kebersamaan yang ingin terus diteladankan. Karena doa ketika kita mewariskannya, meneladankannya pada generasi, sampai kapanpun itu tidak akan pernah habis dan hilang. Tidak akan dimakan ngengat dan karat. Tapi dana yang kita wariskan pada generasi, apa sih? Sampai kapan sih itu? Habis dia. Tapi doa, percayalah, dia tidak akan pernah hilang. Bahkan ketika kita sudah tidak ada pun, doa menjadi pengingat mereka untuk juga terus saling mendoakan. Bertekunlah dalam doa bersama-sama setiap waktu. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, penuh syukur kami boleh merenungkan sabdamu hari ini.
bahwa kami adalah bagian dari kesatuan Bapa dan Kristus sendiri. Karena itu kami tidak akan pernah lelah untuk menanti penggenapan kasih-Mu yang senantiasa kami nyatakan dalam permohonan kami, dalam ketekunan kami berdoa dan memohon rahmat-Mu setiap hari. Kiranya ketika kami menyatakan kerinduan kami dalam hidup ini, itu memang sesuai dengan kapasitas diri kami dan ada pada kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan merancangkan yang berbeda dengan apa yang kami pinta, maka dalam pertolongan Roh Kudus, biarkan hati kami terus bertekun menjalani seluruh kehendak-kehendak Tuhan. Karena setiap yang kami pinta kepadamu bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang kami rindukan, boleh senantiasa kami jalani setiap waktu. Terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam segala keadaan. Berkaryalah bagi mereka dalam pekerjaan, dalam harapan, dalam setiap tugas tanggung jawab. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Pemerintah kami terus menolong mereka. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami di beberapa bagian dan mungkin ada yang menjadi tetangga kami lagi merayakan hari kemenangan mereka. Biarkan mereka menikmatinya dalam limpah sukacita. Kami terus mendoakan supaya kami bersama-sama sebagai anak bangsa terus berupaya membangun bangsa ini dalam keberagaman yang baik, terus mempermuliakan Tuhan. Lanjutkan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.